Perkenalkan, nama saya Novika Fauziana Suha dengan NIM 231266056. Saya di sini akan membuat tugas video bahasa Indonesia tentang paragraf efektif. Paragraf merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Pra yang memiliki arti sebelum dan graphian yang berarti menulis. Paragraf merupakan penulisan gagasan yang dilakukan melalui pemahaman. Paragraf sendiri merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan biasanya mempunyai satu ide pokok serta cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Setiap paragraf juga harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Nah, gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan, sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Fungsi paragraf bagi penulis. Yang pertama, agar tulisan tersusun secara sistematis, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan, paragraf yang dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Nah, fungsi paragraf bagi pembaca yaitu agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf, dan juga pemahaman tidak bosan pada pembaca kalimat panjang yang ada di dalamnya, dan pembaca memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Jenis dan ciri paragraf, yaitu memiliki gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf, topik yang dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Jenis paragraf. Yang pertama itu ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca, yang berciri, bersifat definisi, metode, ataupun pelaksanaan dari sebuah kegiatan, berisikan pemaparan dengan diakhiri penegasan, terdapat data yang valid, bahasa penulisan lugas, dan bermakna denotasi. Yang selanjutnya ada paragraf deskriptif, yang merupakan paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan mendengar kejadiannya. Ciri-cirinya berisikan suatu gambaran atau peristiwa dari sebuah kejadian, tulisan berisikan penjelasan secara detail, baik itu dari ciri, bentuk, warna, dan objek secara terperinci, dan juga bentuk tulisan membuat seolah-olah pembaca merasa mengalami keadaan secara langsung. Ada juga paragraf persuasi, yang merupakan paragraf yang berisi pengaruh atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat penulis, karena berisikan ajakan dapat menunjukkan bukti atau fakta yang membuat pembaca mempercayai apa yang kita tuliskan. Cirinya, berisikan ajakan atau himbauan, bertujuan meyakinkan pembaca dan juga membutuhkan fakta-fakta dan juga data. Paragraf argumentatif merupakan paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Berisi ciri, berisikan gagasan atau ide penulis, terdapat data yang valid, berisikan penjelasan berupa fakta dan bukti yang diakhiri dengan kesimpulan, dan data dapat berasal dari pengamatan maupun hasil penelitian. Ada juga paragraf naratif, merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Yang berciri, terdapat tokoh, alur cerita, latar, dan konflik dalam tulisan. Merupakan cerita dari sebuah kejadian atau peristiwa, terdapat kronologis cerita di awalan hingga akhiran, dan juga memiliki nilai estetis di dalam penulisannya. Ada juga jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang merupakan paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Nah, ini tuh berciri penulisan gagasan atau pokok utama di awal paragraf, pola kalimat di awal kalimat. Ada juga paragraf induktif, yaitu di akhir paragraf, yang berciri gagasan pokok atau utama di akhir paragraf, pola kalimat di dalam paragraf diawali dengan berapa, pola khusus yang kemudian ditarik kesimpulan dalam pola umum. Ada juga paragraf deduktif induktif, yang merupakan letak gagasan utamanya ada di awal dan akhir, memiliki dua kalimat utama sebagai gagasan pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf, memiliki kata kunci yang diulang dalam kedua kalimat utama, dan juga memiliki kalimat penjelas yang terletak di antara kedua kalimat utama. Dan selanjutnya ada paragraf interatif, adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di tengah paragraf. Yang selanjutnya ada pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf tersebut merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utama menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf juga mempengaruhi
kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas, sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Adapun teknik ilustrasi adalah teknik yang mendeskripsikan topik utama dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulis secara nyata. Nah, kedua pola pengembangan tersebut dapat dipecah menjadi lebih rinci atau lebih praktis dengan cara memaparkan hal-hal yang khusus dari khusus ke umum, memberikan contoh, menampilkan fakta-fakta, memberikan alasan, perbandingan, memberikan definisi secara luas, dan juga memadukan beberapa cara tersebut sebagai teknik campuran. Penulis dapat mengembangkan paragraf dengan satu pola tertentu atau kombinasi dua pola atau lebih. Yang pertama ada alamiah. Paragraf dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Adapun analogi secara ilustrasi khusus tentang suatu yang ditulis dalam karangan. Yang ketiga ada definisi, pengembangan paragraf dengan cara memberikan definisi untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk memakan pokok pikiran. Adapun klasifikasi, mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan ciri atau sifat tertentu. Ada juga sebab akibat, menggambarkan pola pengasuhan akibat yang membuat sebab keadaan beberapa atau sebaliknya. Ada juga komparatif dan kontrastatif. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan atau memperantangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan atau pola tersebut. Ada juga paragraf yang baik dan benar. Pertama ada kesatuan pikiran, yang kedua kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi yang merupakan hubungan kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Yang ketiga ada kelengkapan. Sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok-pokok pikiran yang berupa kalimat utama dan kalimat penjelas. Paragraf efektif bahasa Indonesia dalam bahasa karya ilmiah merupakan satu substansi kepakaran yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Ciri-ciri paragraf efektif terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf, memperhatikan keaktifan atau keefektifan penulisan kalimat di dalam suatu paragraf. Terima kasih, sekian video dari saya. Thanks for watching.